warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Fa ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu atau berbagai macam ibadah di dalamnya. Dan ketahuilah bahwa perjalanan menuju masjidnya Allah merupakan salah satu di antara ibadah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Melangkah menuju masjidnya Allah memiliki keutamaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Al-mashyu ila al-masajidi naw'un minal jihad fi sabilillah wa huwa kafaratun lidhunub. Kata beliau, berjalan atau melangkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kafarah, penebus dari dosa-dosa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu usaha yang bisa kita lakukan sebagai bentuk jihad kita di jalan Allah dan juga sebagai wasilah, sarana untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah melangkahkan dan mengarahkan tubuh kita ini menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita, baik itu yang berjalan kaki maupun dengan sepeda motor ataupun dengan kendaraan yang lain, dapat menjadi penyebab penghapusan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari Sirah An-Nabawiyah, ya, As-Sirah An-Nabawiyah. Dan kajian kita pindah pada hari Kamis, ya, malam Jumat.
Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-74, bagian yang kedua dari faedah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Pada kesempatan terakhir sudah kita sampaikan faedah hijrahnya Nabi ke Madinah yang pertama, dan kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama, bahwa faedah dari diperintahkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an untuk tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain untuk mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau, juga untuk menunaikan amanah yang dibawa oleh Nabi SAW dari orang-orang Quraisy. Ya, amanah tersebut berupa barang-barang orang-orang Madinah, barang-barang orang-orang Mekah yang dititipkan kepada beliau. Dan karena ini adalah barang titipan dan ini adalah amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, maka sebelum Nabi SAW pergi ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur malam itu di tempat tidurnya Nabi SAW. Dan beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengembalikan barang-barang yang pernah dititipkan kepada Rasulullah kepada orang-orang Mekah. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bahwa barang titipan adalah barang yang diamanahkan kepada kita, maka selayaknya untuk dijaga, dirawat, dan jika sudah waktunya untuk dikembalikan, maka dikembalikan. Dan sifat amanah adalah sifat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan sifat yang mulia, ya, sifat yang penuh dengan tanggung jawab. Ya, sifat amanah salah satu di antara sifat dari sifat-sifat seorang mukmin. Dan amanah mencakup tanggung jawab yang sangat luas, seperti halnya ketika kita menikah, maka ketika sudah memiliki istri dan anak, itu adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita didik dan sebagainya. Apabila kita diberi tanggung jawab sesuatu dari pekerjaan ataupun dari suatu tugas, maka hendaknya dilaksanakan dengan amanah. Dan ini merupakan sifat yang mulia dari seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin selain menepati janji adalah supaya memenuhi amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Dan contoh seorang pemuda yang amanah adalah Ali bin Abi Thalib. Salah satu contoh pemuda yang diamanahi oleh Nabi SAW untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau, kepada orang Mekah, beliau laksanakan. Dan ketika sudah 3 hari, beliau telah menyelesaikan seluruh amanah yang Rasulullah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian beliau menyusul Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Jadi setelah semuanya selesai, amanah telah disampaikan, maka kemudian beliau kembali
menyusul Nabi SAW ke Madinah. Dan ini sekali lagi contoh seorang guru dengan seorang murid, yang mana guru menularkan sifat-sifat baik. Salah satunya adalah sifat amanah kepada muridnya, dan muridnya pun mencontohnya demikian. Jadi teladan guru yang sangat baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendidik para sahabat sehingga menjadi orang-orang yang sukses. Tentu sukses di sini tidak hanya sekedar sukses dunia, ya. Karena Rasulullah mendidik para sahabat, sukses yang beliau tuju adalah sukses di akhirat. Menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hendaknya kita pun demikian sebagai seorang guru, atau minimal kita sebagai seorang ayah, untuk mendidik istri kita, mendidik anak kita menjadi seorang yang sukses. Tapi tidak cuma dunia, tapi juga sukses nantinya di akhirat, ya. Karena menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mau mendoakan kita itu tidak mudah. Butuh perjuangan, ya. Butuh pengajaran dan pendidikan. Demikian pula contoh tentunya. Maka ketika kita mencontohkan, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita, maka berharap anak-anak kita nanti juga mendoakan kita. Karena doa mereka nanti akan sampai kepada kita. Dan itu merupakan tabungan kita, ya. Anak-anak itu adalah tabungan kita nanti di akhirat. Maka Nabi SAW mendidik Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan amanah tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada amanah adalah berkhianat. Dan berkhianat merupakan salah satu di antara sifat dari sifat-sifat orang munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalathun, ya, tanda dari tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya Rasulullah menyebutkan wa idza tumina khana. Dan apabila orang tersebut diberi amanah, berkhianat, ya, berkhianat. Dan itu salah satu ciri dan tanda daripada sifat munafik. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman sifat amanah dilupakan oleh kebanyakan orang, sehingga mengangkat orang-orang yang seakan-akan amanah tapi sebenarnya dia berkhianat. Kata Nabi SAW, satakunu sanawatun khadda'at, suatu saat nanti akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, ya, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kata Rasulullah, yukhawwanu, ya, kata Rasulullah, di dalam tahun-tahun tersebut ada orang-orang yang dianggap amanah namun sebenarnya berkhianat. Dan ada orang-orang yang sebenarnya amanah tapi dianggap berkhianat. Jadi kebalik, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Orang-orang yang berkhianat itu dianggap amanah, dan orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Maka amanah adalah sifat seorang mukmin yang juga seharusnya menjadi sifat yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, ada momen di mana ketika Nabi SAW sudah tahu
bahwa kesepakatan di Darun Nadwa adalah untuk membunuh beliau, maka beliau langsung datang kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk merencanakan dan mengambil langkah untuk hijrah ke Madinah, yang menyusun strategi dan sebagainya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menawarkan kepada Nabi SAW unta beliau. Wahai Rasulullah, ini ada 2 unta, satu untukku dan satu untukmu. Namun ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keinginan Abu Bakar As-Siddiq hijrahnya itu membawa unta. Satu ditunggangi oleh Abu Bakar, satu ditunggangi oleh Nabi SAW, dan itu diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Namun Rasulullah SAW menjawab, la, saya tidak mau wahai Abu Bakar, illa bithaman, kecuali kalau saya bayar untamu ini. Jadi Rasulullah tidak mau gratis. Beliau pengen membayar unta yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang tadinya secara gratis. Disebutkan oleh para ulama bahwa hal itu menunjukkan akan kegigihan Rasulullah di dalam beramal, dan juga semangat beliau tatkala ada satu ibadah, satu amalan yang besar, beliau ingin berkontribusi, menyumbang hartanya untuk ibadah tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat, Rasulullah tidak mau gratis unta dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau ingin membayar unta tersebut kepada Abu Bakar. Hal itu menunjukkan bahwa semangatnya Rasulullah dalam beramal luar biasa. Dan beliau ingin satu kesempatan ibadah yang besar ini berupa hijrah, beliau tidak ingin ketinggalan. Beliau ingin ikut kontribusi memberikan apa yang beliau punya untuk agama ini. Maka ini pun bisa kita tiru jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jika kita melihat ada sesuatu amalan, ya, yang kira-kira mungkin membutuhkan tenaga kita, membutuhkan sedikit dari dana kita mungkin, atau membutuhkan yang lainnya, maka hendaknya kita juga bersemangat untuk bersama-sama mendukung amalan yang baik tersebut. Misalnya membangun masjid, memakmurkan masjid, ya, dengan sholat 5 waktu, dengan pengajian, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau ada satu ibadah yang besar, kalau bisa itu dana sendiri, atau setidaknya kita menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan, entah itu pikiran, ya, urun rembuk, atau kalau memiliki dana yang kita miliki, demikian. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah ketika hijrah. Ini merupakan amalan yang besar, dan itu berat bagi kaum muslimin ketika itu. Berjalan dari Mekah ke Madinah, dan tidak cuma hanya sekedar berjalan, di sana masih ada gangguan dari panas, gangguan dari badai, gangguan dari orang-orang Mekah yang mengejar mereka, ada di antara mereka yang tertahan dan sebagainya. Maka ibadah yang besar seperti itu Rasulullah tidak ingin, ya, ketinggalan. Beliau ingin memberikan yang terbaik untuk agama ini. Demikian pula kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di sini atau perannya kita dalam setiap kegiatan untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja semangatnya demikian, bagaimana dengan kita? Seorang Nabi yang jelas-jelas beliau manusia pilihan, ya, beliau mau berkorban untuk Islam, lalu kenapa kita tidak?
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, faedah yang lain adalah terkait dengan kekuatan iman dan keyakinan yang benar serta penyerahan diri yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dan Rasulullah bersembunyi di gua Sur selama 3 hari. Dan ketika itu hampir ketahuan, Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua Sur dan hampir ketahuan. Andaikan orang-orang yang sampai ke mulut gua Sur itu menengok ke bawah kaki mereka, maka pasti akan ketahuan bahwa di situ ada Rasulullah dan juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Namun karena ketakutan yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika itu, ya, karena Abu Bakar khawatir ketahuan, dan tentu beliau mengkhawatirkan Rasulullah, bukan dirinya, tapi Rasulullah yang dikhawatirkan kalau ketangkep. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Apa pendapatmu jika ada 2 orang dan yang ketiganya adalah Allah? Lalu Abu Bakar As-Siddiq diam. Padahal ketika itu Abu Bakar sudah gak tenang, ya. Beliau sudah gusar kalau ketahuan, karena tinggal, ya, orang-orang yang mencari Rasulullah dan Abu Bakar itu menengok ke kaki mereka, sudah ketahuan di situ Rasulullah. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka sudah ada di atas, ya. Kita hampir ketahuan wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar dan beliau mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah takut, janganlah khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu kalimat tersebut pun kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu ketika Nabi SAW menyatakan demikian dan Abu Bakar sudah ditenangkan oleh Rasulullah, maka beliau pun yakin pasti akan apa? Selamat. Dan inilah bentuk, ya, kekuatan, ya, menunjukkan akan kekuatan iman yang benar. Kita pun demikian, ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Nabi SAW, maka harus yakin akan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian kita meragukan akan apa yang Allah dan Rasulnya nyatakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Ya, kita pun juga harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu banyak sekali doa yang menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah. Seperti ketika kita, ya, keluar dari rumah, diajarkan doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir ketika kita naik kendaraan, ya, itu pun juga ada bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Karena ketika kita sudah keluar rumah, kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita naiki kendaraan, kita pun berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Allah, karena kita tidak tahu ketika keluar rumah itu apa yang terjadi kepada kita. Ketika kita naik kendaraan itu pun enggak tahu apa yang akan terjadi atas diri kita. Maka kita pun serahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika menjawab adzan, ya. Ketika muadzin telah sampai kepada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula
wala quwwata illa billah. Kita sudah dengar panggilan dari muadzin, panggilan adzan. Tapi kalau tanpa ada kekuatan, bantuan dari Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, maka kita pun gak akan pernah ke masjid. Karena kita bisa ke masjid, kita bisa sholat 5 waktu di masjid, itu atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian pula ketika kita bisa menghindari kemaksiatan yang ada, maka itu pun juga atas bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, saat Abu Bakar khawatir kalau nanti ketahuan, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, bagaimana menurutmu, apa pendapatmu terhadap 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Kalimat apa pendapatmu jika ada 2 orang? Kata para ulama, kalimat ini mencakup setiap mukmin yang yakin akan pertolongan Allah. Ketika itu Rasulullah tidak menyebutkan bagaimana pendapatmu kalau ada aku dan kamu. Rasulullah memakai kalimat yang umum. Bagaimana pendapatmu kalau ada 2 orang yang ketiganya adalah Allah? 2 orang. Beliau tidak menyebutkan aku dan kamu. Ini menunjukkan bahwa setiap mukmin yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertolongan itu pasti akan datang. Pertolongan itu pasti akan datang. Oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq khawatir, ditenangkan oleh Rasulullah, kemudian baru setelah itu Abu Bakar As-Siddiq yakin akan pertolongan Allah. Sedangkan Rasul sendiri sudah tenang karena pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah akan membiarkan nabinya sengsara begitu saja, tertangkap begitu saja. Pasti akan ditolong. Hal itu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong agama Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Syaratnya apa? Kita menolong agamanya Allah. Bagaimana cara menolong agamanya Allah? Di antara caranya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang Allah larang, maka pasti Allah akan tolong. Entah bagaimana caranya Allah memberikan pertolongan tersebut, entah dari siapa pertolongan itu datang, maka pasti Allah akan bantu. Maka di saat-saat wabah corona seperti ini, mungkin di antara kita yang sedang berbisnis ada kendala dan sebagainya, maka silahkan mendekat kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, terus beribadah dan berdoa kepada Allah, maka pasti akan ditolong. Entah dengan bisnis itu akan kembali lagi seperti semula, bahkan mungkin lebih baik, atau akan ditolong dengan bisnis yang lain, cara mencari rezeki yang lain dan sebagainya. Karena terkadang ketika kita beribadah kepada Allah, lalu Allah memberikan nikmat kepada kita berupa lancarnya sesuatu dari kita, kita akan beribadah terus. Tapi ketika Allah uji, salah satu di antara rezeki kita sempit misalnya, terkadang kita menyerah, tidak mau beribadah kepada Allah. Terkadang lemah, lemas, tidak semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Padahal terkadang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau dicoba seperti ini, dia akan tetap beribadah atau tidak? Maka sekali lagi, ketika kita menjadi orang-orang yang
sukses katakanlah, maka tetaplah beribadah kepada Allah. Dan andaikan Allah sedang menurunkan tahta kita, maka kita pun tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin akan firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan memperkokoh ya pendirian kalian. Jadi dalam gua tersebut, ya ketika itu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, bagaimana pendapatmu jika ada dua orang yang ketiganya adalah Allah. Kata dua orang ini adalah umum, mencakup setiap mukmin yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, letak kebahagiaan seorang mukmin sejatinya itu ada di dalam hatinya. Ya, jadi kalau hatinya senang, maka mau dimanapun atau bagaimanapun keadaannya, maka dia akan senang, akan bahagia. Ya, karena letaknya itu dalam hati. Dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Ya. Karena sesekali terkadang kita bermimpi kalau kita jadi orang kaya akan senang, akan bahagia, punya ini, punya itu. Tidak. Ya. Itu tidak menjamin. Ya. Itu tidak menjamin. Karena kebahagiaan seseorang itu yang sejati ada dalam hatinya. Jika hatinya senang, maka dalam keadaan apapun senang insya Allah. Kondisi apapun senang. Dan itu dipraktikkan, dicontohkan oleh Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau bersembunyi di Gua Thur. Selama 3 hari beliau di sana. Ya, kalau kita melihat gua, tentu bentuknya tidak seperti rumah. Keadaan dalamnya juga tidak seperti hotel. Perlengkapannya juga tidak seperti rumah kita dan juga hotel yang ada. Tidak mewah, tidurnya juga tidak empuk, terkadang berbantalkan ya batu pun terkadang tidak halus tapi kasar, sempit tidak luas. Tapi Rasulullah bisa menginap di sana bersama Abu Bakar selama 3 hari. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang kemewahan itu tidak menjamin akan kebahagiaan seseorang. Ya, dan Rasulullah di sana selama 3 hari tersebut pun tenang. Ya. Karena memang ketenangan itu ada pada hati. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hati kita ini kita terus bersihkan dengan beribadah kepada Allah ya, dari kotoran-kotoran yang ada, maka insya Allah akan menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Dan dalam kondisi apapun kita akan menjadi seseorang yang bahagia. Kemudian faedah yang dapat kita ambil pula adalah bolehnya berinteraksi dengan orang kafir dalam hal duniawi. Ya, dalam hal dunia boleh kita berinteraksi. Seperti jual beli misalnya. Ini boleh dalam Islam. Selama mereka adalah bukan kafir yang bukan kafir yang harbi, ya, kafir yang menyerang atau mengganggu kaum muslimin. Ya. Karena sebagian kaum muslimin mereka tidak membolehkan tentang hal ini. Berinteraksi dengan non muslim enggak boleh. Entah apa dalil mereka, akan tetapi berinteraksi, jual beli dengan orang kafir itu diperbolehkan. Dan Nabi SAW ketika di Madinah, beliau juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Beliau berinteraksi dengan orang-orang kafir di sana. Beliau berjual beli dengan mereka. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau menggadaikan baju besi beliau, baju perang beliau kepada orang
Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam urusan duniawi boleh-boleh saja. Tapi kalau urusannya dalam masalah akidah, dalam hal keyakinan, maka tidak boleh kita kemudian loyal kepada mereka. Kalau mereka sedang ibadah, ya sudah, mereka saja yang beribadah. Kita nggak usah membantu dalam hal apapun. Karena ketika masalah keyakinan, dalil kita adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita nggak boleh kemudian ikut-ikutan, karena itu sudah terkait dengan keyakinan. Adapun jual beli, maka ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, dan itu diperbolehkan selama tidak merugikan kaum muslimin. Kemudian di antara dalil yang lainnya juga adalah tatkala Nabi ingin hijrah ke Madinah, beliau membayar seorang yang masih kafir ketika itu, ya, untuk menjadi penunjuk jalan, bernama Abdullah bin Uraikid, untuk menjadi penunjuk jalan, dan beliau bayar, antara yang membayar Rasulullah ataupun Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwa hal dunia untuk menunjukkan jalan, ya, ini diperbolehkan. Oleh karena itu muamalah, berinteraksi dengan orang kafir itu ada 3 hukumnya. Ada yang kufriyah, yang bisa mencapai derajat kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu seperti loyal dalam hal agama, ya, membantu mereka dalam peribadahan mereka, padahal dalam masalah keyakinan adalah lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, hukumnya haram, ya, karena merugikan kaum muslimin. Misalnya ketika kaum muslimin, ya, memiliki rencana ini dan itu, maka kemudian dibocorkan kepada orang kafir, ya, maka ini bisa menjadi perkara yang haram. Dan yang ketiga adalah hukumnya boleh berinteraksi dengan non muslim, di antaranya adalah dengan jual beli dan juga yang lainnya. Ingat, selama orang kafir tersebut bukan harbi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, ya, agar kalian berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah tidak melarang berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengeluarkan kita, mengusir kita dari negeri kita, ataupun tidak menyerang agama kita. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita petik adalah terkait dengan perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kaum muslimin supaya hijrah, maka para sahabat pun mengikuti perintah Rasulullah. Ketika Nabi SAW meminta bantuan kepada para sahabat memberikannya. Tapi berbeda halnya dengan pengikut-pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika diperintah, Nabi Musa pun terkadang masih ngeyel, ya, masih tidak membantah, bahkan terkadang tidak mau menuruti, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Misalnya adalah contoh ketika Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk berperang di jalan Allah, maka kemudian berdirilah salah seorang sahabat seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, idhab
anta wa rabbuka faqatila inna hahuna muqatilun. Wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Rabbmu, kami akan ikut berperang kepadamu. Berperanglah kalian berdua, kami akan ikut berperang. Namun lihat bagaimana pengikutnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta pengikutnya supaya berperang di jalan Allah, maka pengikutnya Nabi Musa mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Rabbmu, berperanglah kalian, kami di sini akan duduk saja. Ya, ingin nyantai. Sudah kamu perang, kalau sudah menang, beritahu kami akan masuk ke negeri tersebut. Ya, ini pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka tidak percaya kepada kenabian Nabi Musa sampai Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Yang lewat laut sudah sampai tepi, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti sampai kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Baru ketika itu pengikutnya Nabi Musa percaya. Walaupun setelah itu ada di antara mereka yang juga kembali tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah perbedaan antara pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir yang dapat kita sampaikan dari faedah hijrahnya Nabi adalah bahwa penanggalan hijriyah itu tidak dihitung dari kenabian, tidak pula dihitung dari wafatnya Nabi SAW, tapi 1 hijriyah itu dihitung semenjak datangnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah itu dihitung tahun hijriyah. 1 hijriyah dihitung ketika itu. Ya, jadi tidak ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, juga tidak ketika Nabi SAW wafat baru dimulai tahun 1 hijriyah, tidak. Tapi tahun 1 hijriyah dimulai ketika Nabi sudah sampai ke kota Madinah dari hijrahnya dari Makkah. Ini pendapat yang disampaikan oleh para ulama, dan ini adalah faedah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa meneruskan pada kisah perjalanan Nabi SAW di kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.